Dikatakan di sini dalam Sangyutta Nikaya, Mahawagapali 124. Kocadiku salang damanang, silanca suwi sudang ditica ujaka. Apakah permulaan bagi peningkatan spiritual, kemurnian, kemoralan, dan pandangan benar? Itulah permulaan bagi peningkatan spiritual. Kemurnian, kemoralan, dan pandangan benar. Ketika seseorang sudah memurnikan silanya, dia tidak perlu untuk berpikir atau berharap, semoga saya tidak merasa menyesal. Tidak perlu berpikir atau berharap untuk tidak menyesal. Inilah hukum alamiah bahwa orang yang bermoral, orang yang baik tidak akan merasa menyesal. Oke. Jadi Anda jangan takut jangan jadi orang baik ya. Ya kan? Ada yang berpikir jangan baik-baik banget jadi orang. Nanti dimanfaatin, nanti diinjak-injak gitu kan. Jangan punya pandangan itu. Jangan ragu jadi orang baik. Anda harus jadi orang baik. Karena bermanfaat untuk Anda. Karena tidak akan pernah ada penyesalan. Oke. Dan yang kedua, karena tidak merasa menyesal, maka tidak perlu untuk berpikir atau berharap semoga saya bahagia. Karena secara hukum alamiahnya tidak merasa menyesal akan bahagia. Selanjutnya, seseorang yang bahagia tidak perlu untuk berpikir atau berharap semoga batin dan jasmani saya tenang atau damai. Secara alamiahnya, seseorang yang bahagia, batin dan jasmaninya tenang dan damai. Gitu. Seorang yang batin dan jasmaninya tenang atau damai tidak perlu berpikir atau berharap semoga saya merasakan kegembiraan. Karena secara alamiah, seorang yang batin dan jasmaninya tenang dan damai akan merasakan kegembiraan. Seorang yang merasakan kegembiraan tidak perlu berpikir atau berharap semoga pikiran saya terkonsentrasi. Secara alamiahnya, seorang yang merasakan kegembiraan, pikirannya akan terkonsentrasi. Itu. Seorang yang pikirannya terkonsentrasi dengan pengetahuan yang cukup, tidak perlu berpikir atau berharap, semoga saya melihat kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan dan dunia ini. Karena secara alamiah, seorang yang pikirannya terkonsentrasi dengan pengetahuan yang cukup akan melihat kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan dan dunia ini. Seorang yang melihat kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan dan dunia ini tidak perlu berpikir atau berharap, semoga pikiranku dapat melepaskan. Karena secara alamiah, seorang yang melihat kebenaran yang sesungguhnya dari kehidupan dan dunia ini, pikirannya akan dapat melepas. Dan seseorang yang dapat melepas dari kehidupan dan dunia ini tidak perlu berpikir atau berharap, semoga saya mencapai kebebasan akhir. Secara alamiah, seorang yang dapat melepas dari kehidupan dan dunia ini akan mencapai kebebasan akhir. Ya. Jadi sekarang Anda bisa nilai kenapa saya belum bisa punya konsentrasi. Karena pikiran Anda mungkin belum bahagia, belum happy, karena mikir ini, mikir itu, khawatir ini, khawatir itu. Ya enggak, anaknya mungkin sekolahnya begini, urusan ini belum beres, giro belum ketutup, mikir barang ini, mikir barang itu. Enggak ada kebahagiaan. Akhirnya Anda enggak punya ketenangan. Batin Anda kurang tenang, ikut retret meditasi, pikirannya di mana, badan di mana, pikiran di mana. Ya kan? Misalnya pikirannya waktu di Cibodas, badannya di Cibodas, pikirannya di Tangerang gitu kan. Seperti itu, enggak tenang, enggak lepas. Kurang kedamaian.
Ketika Anda memang happy, penuh kedamaian, ya semua akan terjadi secara alamiah. Nah, Anda bisa koreksi ini. Anda bisa kondisikan ini. Pahami diri Anda. Ya enggak? Nah, terus karena ini polanya seperti itu. Ini Buddha mengatakan polanya akan seperti itu. Nah, makanya polanya Buddha itu sistematis sekali. Dari hal yang kecil, dari hal yang remeh-temeh sampai hal yang tinggi, sampai hal yang mulia. Begitu polanya, sangat sistematis. Kalau Anda yakin, kalau Anda pelajari. Makanya belajar Dhamma Anda harus belajar secara menyeluruh. Anda akan dapat gambaran utuhnya. Anda harus punya blueprint-nya. Blueprint Dhamma. Jangan melihat Dhamma dari satu sudut pandang. Anda akan masalah. Anda harus dapat blueprint Dhamma itu sendiri seperti apa. Kayak pelaksanaan sila. Ya sila kalau Anda cuma satu sudut aja. Ngambil sila, tidak membunuh, tidak mencuri. Yang lain-lainnya. Ya Anda cuma pengertian di situ saja. Anda nggak mengerti. Pelaksanaan sila ternyata bisa memperkuat meta Anda. Ya kan, pelaksanaan sila ternyata bisa membuat kenyamanan pihak lain. Pelaksanaan sila ternyata bisa mendukung meditasi saya. Ya kan, ini dari sudut pandang yang berbeda kan. Ini yang harus Anda dapat. Pengertian ini. Ini yang harus Anda explore dari Dhamma. Inilah indahnya Dhamma. Inilah indahnya Dhamma. Gitu. Dhamma indah kalau kita bisa mengeksplornya. Makanya Dhamma indah di awal, indah di pertengahan, indah di akhir. Seperti ini. Jadi, ya, Anda harus dapat blueprint-nya. Dhamma itu seperti apa. Anda akan pelajari pola Dhamma itu sendiri. Nanti Anda akan paham. Ya, tugas Anda berikutnya. Jangan telan bulat-bulat. Jangan langsung percaya. Coba. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Pasti Anda akan dapat. Bante yakin, ada kemampuan. Artinya sumbernya sudah mulai banyak sekarang. Ya.